Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dialah yang menciptakan kita dan menciptakan semua makhluk yang ada di bumi, di langit, di kedalaman lautan, baik yang bisa dijangkau ataupun yang tidak bisa kita jangkau dengan pandangan kita. Tentunya pujian kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat dan dijadikan salah satu penyebab ditambahkannya nikmat kita, sesuai janji Allah pada surat Quran Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika engkau mensyukuri atas nikmat-nikmatku, aku akan menambahkannya. Dan jika engkau mengkufuri nikmat-nikmatku, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Tak lupa kita berikan salam hormat kita kepada utusan Allah, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Allah dan para malaikatnya juga mengucapkan salam kepada beliau. Baik anak-anak, perkenalkan, nama saya Arin Masyita. Saya pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Sidoarjo. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk di materi kedua di kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 yang bertepatan pada tahun 2021 Masehi. Pada hari ini kita akan membahas toharoh atau bersuci. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit motivasi dan mengajak anak-anak semua untuk bermuhasabah atau merenungi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini? Atau justru kita malah terlalaikan atau menganggap bulan suci Ramadan ini seperti hari-hari biasanya, kita tidak memaksimalkan ibadah kita. Bentuk sikap yang seperti ini merupakan ciri dari umat Islam yang tidak siap dalam menyambut, memaknai, dan menjalankan ibadah puasa. Padahal kita itu perlu sekali adanya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu merupakan puncak di mana seorang muslim itu meningkatkan, melatih, dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun, yang berarti meningkatkan iman dan takwa. Takwa berarti menjauhkan diri dari semua larangan Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo mulai sekarang kita sama-sama menata hati kita, menata niat kita, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik agamanya, lebih baik dari segi keimanannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yakni man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu bidzanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan keikhlasan, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Bicara tentang toharoh, berarti kita juga akan membahas apa itu najis, apa itu hadas,
media apa saja yang digunakan untuk membersihkannya. Baik, menginjak subbab yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian toharo. Toharo berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, benda dari najis dan hadas sesuai syariat agama Islam. Najis merupakan kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah. Sedangkan hadas yakni keadaan seseorang yang mana tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat, kemudian puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Baik, untuk subbab yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam media yang dapat digunakan untuk bersuci. Umumnya memang menggunakan air ya, tapi jika kita tidak bisa menemukan air untuk bersuci, kita bisa menggunakan benda-benda padat seperti kertas, tisu, kemudian dedaunan, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan air untuk bersuci, kita harus memilih air secara betul. Ada beberapa pembagian air yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada air yang bersifat mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan. Apa saja itu? Contohnya air sungai, air laut, air sumber, air danau, air hujan, air es atau salju, air embun. Dan yang kedua yaitu sifat air, yakni musyammas, yang mana yang berarti air yang tersinari oleh sinar matahari. Contohnya aja kayak air digentong kemudian disinari matahari. Memang sifatnya itu memang suci namun tidak mensucikan ya. Selain itu ada juga air yang suci namun tidak mensucikan, yakni contoh air yang tercampuri oleh zat lain. Contohnya teh, air kopi, air susu, air kelapa, dan lain-lain. Yang nomor 4 itu ada air mutanajis, yang mana berarti air suci namun tercampuri oleh najis. Contohnya air yang dimasuki oleh kotoran cicak, yang mana volume air tersebut kurang dari 2 kolam. Gitu anak-anak ya. Selanjutnya kita akan membahas di subbab yang ketiga, yakni najis dan pembagiannya. Najis yang mana berarti kotoran, ya, kotoran yang menjadi penghalang kita untuk beribadah. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis kecil, najis besar, najis sedang, dan najis besar. Di subbab yang ketiga kita akan membahas tentang cara-cara untuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas atau dari najis. Yang pertama kita akan membahas cara bersuci dari najis dulu ya. Jadi najis itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Najis yang kecil contohnya itu air kencing dari bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang mana bayi tersebut masih minum air susu ibunya saja. Nah, air kencingnya ini untuk cara menghilangkannya dengan cara memercikkan air suci ke bagian-bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis sedang atau mutawasito. Contoh dari najis atau kotoran ini yakni contohnya darah, kotoran manusia, hewan, kemudian air kencing, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara menyiram. Membersihkan dulu kotorannya, dihilangkan dulu, kemudian disiram menggunakan air suci dan mensucikan hingga warna, bau, dan rasanya itu hilang. Namun tidak perlu dirasa ya, cukup kita yakini saja bahwa najisnya hilang. Next, selanjutnya itu najis mughalladho, najis besar. Contohnya itu air liur dari anjing maupun babi, yang mana mensucikannya itu 7 kali bilasan, yang salah satunya harus memakai pasir.
Baik anak-anak, langsung saja kita membahas tentang cara bersuci dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan suatu keadaan seseorang yang terhalang untuk melakukan ibadah dikarenakan pertama itu contohnya kentut, buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian tersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan lain sebagainya. Nah, cara untuk mensucikan diri dengan perkara-perkara tersebut itu dengan cara berwudu. Sedangkan yang hadas besar ini merupakan suatu keadaan seseorang terhalang untuk beribadah dikarenakan perkara-perkara berikut ini, yang merupakan satu haid, kemudian yang kedua itu nifas, keluarnya mani, yang keempat jima bagi yang sudah memiliki suami atau istri, kemudian meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan hadas ini kita harus mandi besar atau mandi wajib, yang mana mensucikannya yaitu dengan cara membasahi tubuh mulai dari atas kepala hingga bawah kaki dengan sempurna atau terbasuh dengan merata. Anak-anakku yang ibu banggakan, setelah kita mengetahui tata cara mensucikan diri dari hadas, yakni dengan cara berwudu dan mandi besar, selanjutnya jika kita tidak menemukan air untuk melakukan wudu dan mandi besar, Allah telah memberikan keringanan atau rukhsah dengan cara tayamum. Tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu yang suci tentunya ya. Tata cara tayamum itu sendiri yakni dengan cara menyediakan debu yang suci, kemudian kita mengusap muka, dan selanjutnya kita meletakkan lagi di debu yang suci tersebut, mengusapkan tangan hingga siku, selanjutnya tangan kiri hingga siku sebanyak 1 kali, dan sebelumnya kita harus membaca niat, yang mana niatnya yang berbunyi nawaitu tayammum malistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Itu ya. Semoga anak-anak bisa mempraktekkannya jika menghadapi situasi seperti ini. Baik anak-anak, kita beranjak ke sesi yang terakhir, yakni hikmah dari bersuci itu sendiri. Manfaat dari bersuci yakni yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Yang kedua, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit jika kita ikhtiar senantiasa bersuci. Yang ketiga, hidup kita akan tenang. Kenapa? Karena sekeliling kita itu bersih, sekeliling kita itu suci, seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, semua orang kan menghimbau ya, kita sedikit-sedikit harus bersuci, kemudian membasuh tangan dan sebagainya. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing. Tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.